Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurmayani Zakir SPD, berasal dari SD Negeri 27 Sikuhung, CKP Angkatan 11 Kabupaten Agam. Salam guru penggerak. Video kali ini tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, berikut ini adalah Bapak Suhendri sebagai fasilitator saya. Ibu Sri Mezurahmi Eksa Putri adalah pengajar praktik saya. Setelah saya mempelajari modul 1.4 dan mengaitkannya dengan pemahaman antar modul yang telah saya pelajari hingga saat ini, pada modul 1.4 ini terdapat kesimpulan mengenai peran saya dalam mewujudkan budaya positif di sekolah saya, yaitu sebagai berikut. Seorang guru atau pendidik haruslah memiliki kemampuan dalam menciptakan atau mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara menerapkan disiplin adalah mengajarkan siswa bertanggung jawab dan menumbuh kembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lalu mengarahkan ke disiplin diri agar dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Kemudian, yang dilakukan dapat membantu siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan takut hukuman, paksaan, dan pujian. Motivasi perilaku manusia. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan atau mengharapkan imbalan atau pujian, penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang seperti diinginkan, serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau percaya. Motivasi perilaku manusia selanjutnya yaitu motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yakini, menghindari hukuman, penghargaan, dan pujian yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi dalam diri siswa. Seorang guru atau pendidik harus memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Posisi kontrol seorang guru yang paling utama adalah manajer. Guru berbuat bersama siswanya, mempersilahkan siswanya bertanggung jawab akan perilaku dan mendukung siswa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan siswa sebagai manajer untuk dirinya, sehingga dapat menciptakan identitas positif pada diri murid. Untuk menciptakan sekolah atau kelas yang nyaman, aman, dan nyaman, maka harus diterapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Maka, guru bersama siswa harus membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru atau seorang pendidik berperan penting dalam menciptakan keyakinan sekolah atau kelas dengan cara membuat kesepakatan kelas antara guru dengan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas adalah aturan yang dibuat dengan kesepakatan bersama dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan dan berupaya pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus dilakukan dalam lingkungan sekolah. Di setiap sekolah pasti memiliki banyak permasalahan, apalagi masalah tentang yang dibuat oleh siswa-siswinya. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah itu sangatlah penting, karena guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
dan menanyakan keyakinan. Tujuannya agar menghasilkan siswa yang mandiri dan mampu bertanggung jawab. Keterkaitan modul 1.1 sampai 1.4 adalah dilihat dari budaya positif. Filosofis KHD adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofis KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun kekuatan kodratnya yang ada pada murid. Jika dilihat dari nilai dan peran guru penggerak, maka akan terwujudnya budaya positif jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak dan melakukan peran guru penggerak semestinya. Nilai tersebut adalah mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Semua guru di sekolah harus berkolaborasi untuk menjadikan warga sekolah menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama agar budaya positif dapat terwujud. Selanjutnya, kita lihat dari visi guru penggerak. Visi adalah sebuah harapan atau cita-cita yang ingin kita wujudkan untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Dengan adanya visi, maka kita akan melakukan sesuatu perubahan untuk terbentuknya budaya positif agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, sehingga pendidikan yang berpihak pada murid terwujud. Visi guru penggerak dibuat dengan tahap baca dengan menggunakan pendekatan IA untuk membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofis KHD dan melahirkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Refleksi. Dari modul 1.4 ini, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Dan adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 ini tentang budaya positif yang saling berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inti tersebut harus dipahami dan dibuktikan dengan tindakan serta dibagi dengan rekan guru atau warga sekolah. Banyak hal menarik bagi saya yang saya dapatkan pada modul 1.4 ini yang di luar dugaan saya, yaitu memberikan penghargaan atau pujian ternyata berdampak kurang baik bagi siswa, yaitu bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya mengetahui kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan merasa bersalah. Seharusnya saya bisa menggunakan posisi kontrol tersebut berdasarkan kasus atau masalah dan situasi dalam arti kata penyesuaian posisi kontrol yang dilakukan dengan masalah yang dihadapi. Dan posisi kontrol yang lebih baik digunakan lagi adalah sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Sebagai salah satu anggota tim TPPK di sekolah saya juga sebagai wali kelas, saya sering menangani siswa yang sering datang terlambat ke sekolah, tidak lengkap dalam berpakaian, dan suka mengejek teman. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya senang karena saya mendapatkan banyak pembelajaran untuk terus memperbaiki diri dengan nilai-nilai kebajikan dari budaya positif di sekolah. Menurut Anda,
Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai tampak motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu untuk diperbaiki adalah tentang posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan siswa, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu adalah merasa kurang tepat dalam menyelesaikan masalah karena saya hanya bisa memahami dan belum sempurna memberikan solusi karena terkesan terlalu lembut. Setelah mempelajari model ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Pada saat itu, saya dapat membantu siswa menyelesaikan masalahnya dan siswa tidak ingin mengulangi kesalahan atau berbuat kesalahan baru karena merasa dirinya harus bertanggung jawab akan perbuatannya dan lebih mandiri lagi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya lebih sering menggunakan satu tahapan, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Seperti, perbuatan yang kamu lakukan apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Atau keyakinan yang mana yang sudah kamu langgar? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang paling penting dipelajari adalah bekerja sama atau berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah agar budaya positif bisa diterapkan di sekolah dan juga di rumah serta lingkungan masyarakat lebih luasnya. Karena keluarga adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalam. Salam guru penggerak.